goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hatimu. Ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih. Ku panjatkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa. Tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu. Kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih. Kamu mau menjadi istri kedua Ustadz Ilyas? Enggaklah, Mas. Walaupun kamu mencintainya. Sepertinya Husna memiliki nasib yang sama dengan Mas Furqon dalam menjalin hubungan dengan Mbak Ana. Bahwa mencintai itu bukan berarti harus memiliki. Cinta kepada sama muslim akan lebih mulia. Kalau begitu, kamu tidak perlu lagi istihoro terhadap Ustadz Ilyas. Kalau terhadap Mas Furqon, bagaimana, Mas? Ya, secara umum, akhlak Furqon baik. Tapi ada perbedaan dengan kita, yaitu cara pandang hidup. Keluarga Furqon biasa hidup dengan kelimpahan harta dan sanjungan orang lain karena status sosialnya. Iya, itulah yang Husna saksikan selama ini, Mas. Sedangkan kita biasa hidup sederhana, pas-pasan, perjuangan demi sesuap nasi. Apakah kamu dan Furqon dapat mengatur langkah hidup dengan kondisi seperti itu? Belum lagi penerimaan keluarganya. Husna memang belum mengenal dekat orang tua Mas Furqon. Pengalaman dengan Ustadz Ilyas sudah cukup memberi pelajaran bagi kita bahwa seorang laki-laki pun bisa luntur komitmennya dengan calon pasangannya demi kesetiaannya terhadap ibunya. Bagaimana seandainya Ibu Furqon tidak dapat menerima kamu di tengah-tengah keluarganya? Kalau begitu, Husna tidak mau memikirkan lagi soal pasangan hidup Husna, Mas. Termasuk Mas Furqon. Biarlah semuanya mengalir saja. Husna akan menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan Husna. Sampai Allah menentukan jalan yang terbaik buat Husna, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Furqon. Azam, tadi aku ke pesantren, tapi katanya kamu nggak ada. Jadi Hafiz menyarankan agar aku ke sini. Ketemu Ana tadi? Tidak, dia juga tidak di pesantren. Mas Azam, ngobrol dalam saja yuk. Oke. Ayo, Fur, Ya. silakan, Fur, masuk, Fur. Ayo, Fur, silakan, Fur. Jangan duduk. Kamu tahu kan, Sam, orang tua saya sangat ingin saya segera menikah. Ibu saya sangat suka dengan Eliana, dan beliau benar-benar ingin saya menikah dengan dia. Saya rasa kalian sudah cocok, Fur. Dari segi sosial ekonomi misalnya. Kalian sudah sekufu. Eliana juga sekarang soleha. Kemauan dia untuk belajar agama sangat besar, Fur. Tapi saya belum merasa benar-benar suka dengan dia, Sam. Saya rasa saya belum cocok dengan dia. Coba cari tahu lagi tentang Eliana. Siapa tahu ada sifat-sifat positifnya yang membuat kamu tertarik padanya, Fur. Maaf, Sam. Aku harap kamu tidak tersinggung. Sampai beberapa hari yang lalu, saya belum bisa melupakan Ana. Dan kemudian, saya bertemu dengan seseorang yang bisa membuat saya melupakan Ana. Alhamdulillah. Kalau kamu sudah mantap, segera dihitbah, Fur. Tidak baik lama memuja. Oh iya, siapa namanya, Fur? Apa aku kenal? Ya, kamu sangat mengenal dia. Oh ya?
Siapa namanya, Fur? Teman kita dari Kairo? Bukan. Dia bukan teman kita dari Kairo. Dia tinggal di sini. Dia adalah adikmu, Husna. Bagaimana ya, Fur? Aku tidak bisa memberi keputusan tanpa persetujuan Husna. Jadi, aku harus menanyakan dulu hal ini tentang niatmu ini kepada Husna, Fur. Dia yang berhak menerima atau menolakmu, Fur. Aku rasa kamu mengerti. Iya, saya paham. Ternyata benar dugaan Husna. Furqan memang ingin menghibah kamu. Mbak Husna sudah tahu, Mas. Tadi kita mendengarkan semuanya. Kelihatannya hati Mbak Husna masih tertaut pada Ustadz Ilyas. Husna, Iya, Mas. kamu masih memikirkan Ustadz Ilyas? Coba berpikir lebih realistis, Husna. Tidak ada lagi ikatan pertunanganmu dengan Ustadz Ilyas. Ustadz Ilyas sudah bertunangan dengan orang lain. Tidak patut kamu terus-menerus memikirkan dia. Husna mengerti itu, Mas. Tapi melupakannya sama sekali tidak mudah. Dan entah kenapa, Husna sama sekali tidak ada ketertarikan sama Mas Furqan. Rasa cinta tidak selalu hadir sebelum menikah. Banyak yang terjadi rasa cinta justru hadir setelah menikah. Husna tahu itu, Mas. Kamu tidak perlu tergesa-gesa dalam menentukan sikap. Pikirkanlah matang-matang dan istikharah. Saya ingin mengembalikan anak saya ke pesantren lagi, Ustadz. Saya menyesal telah bertindak gegabah. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kepercayaan Bapak yang Bapak berikan kepada pesantren ini. Kami juga akan mendidik santri-santri kami sesuai dengan amanat perjuangan yang telah digariskan oleh Kiai Lutfi. Dan insya Allah, kami tidak akan membawa mereka keluar dari ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian. Ya, semua ini berkat penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Ustadz Lutfi dan Ustadz Hafidz kepada kami. Dan kami semua merasa menyesal telah termakan fitnah. Kami juga tetap memohon doa-doa dari Bapak-Bapak sekalian. Karena semoga kami tetap istiqomah dalam mengelola pesantren ini. Kami juga sudah melihat sinetron terbarunya Eliana. Dan ternyata di dalam sinetron pun Eliana masih tetap menggunakan jilbabnya. Lah itu berarti Eliana itu berbeda dengan artis-artis yang lainnya. Jadi kami mohon maaf, Ustadz Ajam. Ilyas Furqan. Kelebihan Ustadz Ilyas, soleh, lulusan S2 di India. Kekurangan Ustadz Ilyas sudah bertunangan dengan orang lain. Kelebihan Mas Furqan, soleh, ganteng, S2 di Kairo, konglomerat, pandai bergaul, sudah jadi ustadz kaya. Kekurangan Mas Furqan, terlalu kaya dan sudah
Duda. Mbak harus bagaimana, Lia? Lia tahu hati Mbak Husna masih condong sama Ustadz Ilyas. Tapi kata-kata Mas Azam itu benar. Mbak Husna harus realistis. Lupakan saja Ilyas dan Terima Furqon. itu pendapat Lia pribadi, Mbak. Atau apa? Atau kalau memang tidak bisa menerima Mas Furqon, ya cari saja yang lain. Kalau boleh nanya, kenapa Mbak Husna tidak menempatkan kekayaan Mas Furqon sebagai kelebihan, malah sebagai kekurangan? Karena Mas Furqon yang orang kaya itu bila disandingkan dengan Mbak yang bukan orang kaya, itu belum tentu jadi kelebihan, Lia. Mbak tidak yakin bisa merasa nyaman berada di tengah-tengah keluarga Mas Furqon yang kaya raya itu. Bukan tidak mungkin kita diremehkan atau kita dianggap terlalu kampungan oleh mereka. Tidak mungkin Mas Furqon menganggap Mbak Husna kampungan. Setahu Lia, Mas Furqon santun kalau berbicara. Mungkin bukan Mas Furqon yang berpendapat seperti itu, tapi keluarga besarnya. Kita tidak boleh berburuk sangka, Mbak. Astagfirullahaladzim, kau benar, Lia. Hanya saja Mbak merasa cara hidup Mas Furqon yang orang kaya itu berbeda dengan kita yang terbiasa hidup sederhana, Lia. Dari seleranya memilih rumah saja, Mbak sudah bisa melihat bagaimana selera hidup Mas Furqon. Loh, kok Mbak Husna tahu Mas Furqon memilih rumah? Mbak diajak melihat rumah yang akan dia beli. Itu tanda-tanda serius, Mbak. Mbak tahu Mas Furqon itu serius. Tapi masalahnya, entah kenapa Mbak belum bisa menerima Mas Furqon. Tapi di sisi lain, kenapa, Mbak? Mbak tidak tahan dengan omongan tetangga yang mengatakan bahwa Mbak itu perempuan tua yang tidak laku juga, Lia. Sabar, Mbak. Omongan kayak gitu tidak usah didengarkan. Apalagi omongannya juga ngawur. Wes toh, Mbak, tidak usah ditanggapi. Bikin sakit hati. Tahajud dulu yuk, Mbak. Keburu subuh loh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kok lagu terus sih? Husnanya mana belum datang? Belum, Bu. Aduh, Husna kemana ya, Bu? Itu yang saya nggak tahu, karena dia nggak bilang sama saya. Dia nggak kasih kabar soalnya. Iya, saya SMS nggak dijawab. Telepon juga nggak diangkat. Ya sudah, sekarang kamu putar saja lagu terus sampai Husna datang, ya? Tapi, Bu, kalau Husna nggak datang sampai siarannya selesai gimana? Siapa tahu dia sakit. Ya sudah, berarti kamu harus putar lagu, iklan, sampai siarannya Husna selesai, oke? Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Nak, kamu nggak siaran? Sakit? Nggak kok, Mas. Nah, terus kenapa nggak siaran? Kamu mau menghindari Furqon? Husna kemana ya? Seharusnya jam segini dia sudah on air. Tumben, Mas, pagi-pagi ke sini. Ada beberapa buku yang perlu aku ambil. Mas butuh banyak referensi. Minum dulu, Mas. Lihat carikan dus ya, Mas. Iya. Bu Nurella, kok Husna juga belum on air ya? Husna tidak datang, Pak. Tidak datang. Kenapa? Saya tidak tahu, Pak. Saya belum dapat kabar dari dia. Saya SMS tidak dijawab, ditelepon tidak diangkat. Apa pernah terjadi seperti ini? Belum pernah, Pak. Ini pertama kalinya sejak Husna di sini. Selama 2 tahun, dia tidak pernah absen. Apa mungkin dia lagi sakit? Setahu saya, kalau dia sakit, kalau tidak terlalu parah, pasti dia paksakan untuk hadir. Nah, kalau kamu memang nggak suka sama Furqon, bilang saja terus terang, biar jelas. Jangan bersikap tidak jelas seperti ini. Jangan ngambek tidak siaran seperti ini. Orang-orang di radio kamu pasti kebingungan sekarang. Penggemar kamu kecewa, kasihan mereka.
Apa perlu Mas sendiri yang bilang ke Furkon kalau kamu menolak dia? Ya sudah, Mas akan datang ke radio dan akan menjelaskan semuanya ke Furkon. Jangan dulu, Mas, jangan. Sudah hampir jam 12 sekarang. Maaf ya, Dek. Kebetulan hari ini Mbak Husnanya lagi nggak siaran. Iya, baik. Waalaikumsalam. Pak, minta ampun saya. Dari tadi pendengar yang mencari Mbak Husna udah berhenti-berhenti telepon. Angkatlah. Kasihan pendengar kalau kamu tidak angkat. Pasti nyari Mbak Husna lagi. Assalamualaikum, Radio JPMI. Aduh, maaf. Iya, kebetulan Mbak Husnanya lagi nggak siaran hari ini. Baik, waalaikumsalam. Pak, kali ini saya nggak angkat ya. Aduh, Pak, sudah habis kesabaran saya. 2 jam, Pak. Begini terus. Berapapun banyaknya penelpon yang masuk, tolong kamu angkat ya. Kalau kamu tidak angkat, nanti para pendengar bisa marah. Kalau begitu kan, Radio JPMI bisa kehilangan pendengarnya. Bisa-bisa nanti kita tidak gajian lagi. Oke? Terima kasih ya. Assalamualaikum. Husna benar-benar tidak datang, Pak. Sudah ditelepon lagi? Sudah. Hampir setiap 10 menit sekali saya telepon. Tapi tidak diangkat. Apa mungkin Husna absen gara-gara saya ya, Bu? Maksud Bapak? Husna mungkin menolak saya. Itu sebabnya dia tidak mau datang ke kantor. Boleh. Bocah gemblung. Disuruh datang pagi sampai gini hari masih belum datang. Pak. Aduh. Ini uang kesukaan Bapak. Kenapa toh, Pak? Kok mondar-mandir gitu, ada apa? Iki loh, Jum. Si Pak Imin. Aku suruh datang pagi. Sampai gini hari masih belum datang. Tidak menaruh hormat sama gayanya. Oh, si Pak Imin toh. Tadi jam 6 dia sudah datang. Tapi Bapak tadi habis sholat langsung tidur. Jadi dia udah pulang lagi. Loh, kenapa aku tidak dibangunkan, Jum? Wong Bapak tadi tidur pulas. Jadi Ibu nggak tega bangunkan. Jum. Pak Imin, si Pak Imin, Jum. Karena Pak Imin udah datang, Ibu ke dapur dulu ya, mau masak sayur lodeh. Iya. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Kiai Haji, Min. Oh iya, maaf. Assalamualaikum, Pak Kiai Haji. Nah, begitu. Kamu dari mana saja, Min? Oh, dari pasar, Pak Kiai Haji. Begini, Min. Sini, Min. Begini, Min. Ada tugas penting buat kamu, Min. Tugas? Tugas apa, Pak Haji? Pak Kiai Haji. Oh iya. Tugas apa, Pak Kiai Haji? Nah, begini, Min. Nanti sore, kamu ikut di dalam pengajiannya Azam.
kamu catat kejadian-kejadian penting yang kamu anggap janggal. Tuh ya. Jadi saya ditugaskan untuk memata-matai Ustadz Azam. Aduh, Min. Memata-matai itu tidak baik, Min. Saya hanya menugaskan kamu untuk meninjau pengajiannya Azam. Tuh, begitu. Iya, meninjau. Ya, kalau begitu baik, Pak Kiai Haji. Ya. Bagaimana sih, Nak? Aku kok jadi bingung. Katanya kamu tidak suka sama Furqon. Aku bantu bicara, malah kamu larang. Mau kamu apa? Assalamualaikum. Kayak suara Furqon. Benar itu Mas Furqon. Lihat, kamu saja yang keluar. Tolong bilang ya Mbak Husna lagi nggak enak badan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Furqon, pasti cari Mbak Husna ya, Mas? Iya, ada. Ada, Mas, tapi lagi sakit. Sakit apa? Sepertinya kelelahan. Akhir-akhir ini Mbak Husna kurang tidur. Lagi banyak kerjaan. Sudah dibawa ke dokter? Belum, Mas. Bawa saja ke dokter ya. Nanti biaya rumah sakit dan obat-obatan akan ditanggung sama kantor. Ya, nanti insya Allah dia sampaikan. Terima kasih. Ya, saya sudah menduga Husna sakit. Makanya tadi di jalan saya sempatkan untuk membeli buah-buahan. Titip buat Husna ya. Iya, Mas. Insya Allah. Kamu juga boleh makan kok. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Mas Furqon. Terima kasih ya, Lia. Saya pamit dulu. Titip salam buat Husna, semoga cepat sembuh ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh baik sekali. Aduh, kamu nih pinter sekali deh memilih oleh-oleh. Ini kan tiramisu, sayang. Tiramisu ini nggak semua orang suka loh. Ini orang-orang yang berselera tinggi yang suka ini dan selalu dibikin oleh-oleh. Syukurlah Bu kalau Ibu suka. Tapi tadi saya sempat bingung pas beli. Bu Malef tuh sebenarnya suka kue seperti apa? Bisa aja kamu. Sebentar dulu ya. Iya. Bibi. Iya, Bu. Bi, taruh kue ini di piring untuk suguhan. Terus kamu bawa juga kue kering yang dibawa Bapak dari Singapura kemarin ya? Iya, Bu. Nah, mau minum apa sayang? Apa aja, Bu? Seadanya aja nggak apa-apa. Bibi siapin minuman yang dibawa Bapak dari Singapura kemarin. Ya, cepat ya, Bi ya? Ya, baik, Bu. Bu, Mas Furqonnya ada? Furqon kan lagi bisnis di Solo. Prospek bisnis di Solo itu kan sangat bagus. Itu loh, Nael. Dia lagi mengakuisisi radio JPMI kan? Jadi dia bolak-balik Solo dan Jakarta. Ada apa, Nael? Ada berita apa? Tumben kamu nggak syuting. Iya, saya lagi nggak syuting, lagi break, Bu. Makanya saya sempetin datang ke sini. Soalnya sebenarnya ada hal penting yang mau saya sampaikan kepada Ibu. Ada hal penting apaan, Nael? Ya, sebenarnya sih jujur saya mau terus terang soal Mas Furqon dan saya. Maksudnya, Nael, apa ada masalah dengan Furqon? Nggak ada masalah, Bu. Sama sekali nggak ada masalah. Justru saya mau menyampaikan bahwa sekarang saya sudah siap kalau Mas Furqon benar-benar serius ingin menikahi saya, Bu. Oh gitu. Nanti Ibu bilang sama Furqon ya. Tapi kenapa kamu nggak bilang sendiri sama Furqon? Ya, sebenarnya saya ingin bicara langsung kepada Mas Furqon, Bu. Tapi saya malu. Jadi ya saya pikir saya bicara dulu sama Ibu. Tapi kalau boleh Ibu tanya, El, kalau seandainya nih Furqon menikahi kamu, bagaimana jadwal syuting kamu? Kamu kan padat kan? Iya memang, Bu. Padat sekali. Bahkan saya juga jarang ada waktu untuk di rumah. Tapi nanti kalau memang saya jadi menikah sama Mas Furqon, insya Allah saya akan membahas semua kegiatan saya sama Mas Furqon dulu.
Dan saya tidak akan menandatangani kontrak syuting apapun sebelum dapat persetujuan dari Mas Furkon. Oke sayang, segera Ibu kasih tahu Furkon ya, supaya kita cepat-cepat merencanakan hal ini. Terima kasih ya, Bu. Ya sayang. Waalaikumsalam. Fur, masih banyak urusan kamu di sana. Cepat pulang loh. Banyak yang harus kita bicarakan di sini. Ibu tunggu ya nak ya. Waalaikumsalam. Pak, ada apa, Yas? Ada yang mau aku sampaikan, Pak. Anu, Pak. Tapi maaf kalau perkataan aku ini menyakiti hati Bapak ya. Memangnya kamu mau bicara apa, Ilyas? Gini, Pak. Aku kok yang merasa hati aku ini kurang srek sama Vina, Pak. Aku nggak bisa melupakan Husna, Pak. Jadi, maksud kamu apa? Maksudnya, Pak, apa mungkin kita bicara baik-baik sama keluarga Vina untuk bisa membatalkan pertunangan aku dengan Vina, Pak? Itu tidak mungkin. Sebab kitalah yang meminang Vina. Kalau Bapak membatalkan pertunangan kamu dengan Vina, kita akan dianggap mempermainkan keluarga Vina. Apa kamu mau mempermalukan Bapak dan Ibumu sendiri? Kecuali kalau dari pihak keluarga Vina yang membatalkan. Ilyas, kamu tidak bisa mengubah-ubah keputusan yang melibatkan dua keluarga besar seenak kamu, Ilyas. Apalagi masalah ini, pertunangan, lalu pernikahan, menyangkut nama baik Bapak dan Ibumu, menyangkut harga diri orang tua Vina, dan yang jelas, menyangkut perasaan dan masa depan Vina. Sudahlah, lupakanlah Husna. Percayalah pada ibumu. Vina adalah gadis soleha, berpendidikan, dari keluarga baik-baik. Dia akan jadi pendamping hidup yang baik untukmu, nak. Tapi, Pak, aku nggak bisa melupakan Husna, Pak. Aku merasa kalau aku nggak menikah sama Husna, aku nggak akan bahagia, Pak. Ikhlaslah, nak. Cobalah untuk ikhlas. Jika kamu ikhlas, pasti akan bahagia. Ini adalah kalimat indah dari Ibnu Athaillah tentang etika kita ketika bertemu dengan takdir Allah. Beliau berkata, liyuhafif alamal bala'i alaika ilmuka bi annahu subhanahu huwa al-mublilaka falladhi wajahatka minhul aqdar huwalladhi audaka husnul ikhtiyar, yang artinya Ustadz Ajam kenapa? Kok yang ditolongi? Iya baik. Bang, sakit bang? Sudah, Bang. Sudah. Tidak apa-apa. Serius, tidak apa-apa bang? Tidak apa-apa kok. Apa-apa, tidak. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian. Saya akan lanjutkan. Maksud kalimat hikmah tersebut adalah seharusnya jiwa kamu tidak tertekan oleh bala yang menimpa kamu. Karena kamu mengetahui bahwa yang menguji kamu dengan bala itu adalah Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Dialah yang menguji kamu dengan takdirnya adalah
Tuhan yang biasa memberikan kepada kamu kebaikan-kebaikan yang dipilih untuk kamu. Ustadz Azam, kalimat itu indah sekali. Bisa dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah. Dalam bahasa mudahnya adalah, jika suatu ketika kita tertimpa musibah, semestinya kita ikhlas. Karena yang menimpakan musibah itu terhadap kita adalah Tuhan yang melimpahkan nikmat dan kebaikan yang tidak terhingga kepada kita. Sudah jam 4:30. Kita pulang sekarang ya. Takut kemalaman. Ibu kita pamit pulang ya, Bu. Iya. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama, Ibu. Terima kasih semuanya ya. Ustazah terima kasih ya. Salam buat Ustadz Azam. Cepat sembuh dan jangan lupa salatnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih, teman-teman aku yang di pesantren itu sangat tulus ya. Aprilia nyesel deh, dulu udah jahat banget sama mereka. Ya udah, sekarang sholat dulu. Tayamum aja ya. Sekian pengajian dari saya. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada yang salah, itu semata-mata karena diri saya sendiri yang masih terus-menerus harus belajar. Wallahu waliyut taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bawa ke rumah saja, Pes. Bisa berjalan, Ustaz? Iya, pelan-pelan, Ustaz. Duduk sini aja, Bang. Duduk sini. Ustaz, saya panggilkan dokter ya. Mau ya? Ves. Ya, Bang. Di meja ada nomor telepon dokter rumah sakit. Tolong telepon. Baik, Bang. Kita ke kamar dulu ya, Ustazah. Permisi, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau ke masjid? Ya Allah, Mas Azam kenapa? Tadi selesai pengajian, Bang Ajam jatuh, Mak. Katanya sih pusing, Ustazah. Ya sudah, kita bawa ke sini, terus saya panggilkan dokter. Ya Allah. Bisa kita bicara di luar, Ustazah? Bisa, dokter. Kemungkinan sakit kepala yang dirasakan Pak Azam adalah efek dari kecelakaan, Ustazah. Ini saya berikan resep obat. Kalau dalam beberapa hari ini masih terasa sakitnya, Pak Azam harus dibawa ke rumah sakit lagi untuk menjalani CT scan. Supaya ketahuan apa penyebab sakit kepalanya. Terima kasih, dokter. Mas Azam? Oh ya, Mbak. Insya Allah nanti habis maghrib Lia sama Mbak Husna ke sana. Waalaikumsalam. Tadi Ana sudah minta tolong pada Hafez untuk ke apotek beli obat. Paling sebentar lagi sampai. Nanti setelah sholat maghrib,
Reza makan ya. Setelah itu minum obat. Terima kasih, Ana. Aku sangat bersyukur diberi istri sepertimu. Seandainya sakit kepalaku tidak separah ini, aku pasti sembuh hanya dengan melihat senyummu. Assalamualaikum. Sebentar ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Mbak obatnya. Alhamdulillah dapat. Uang kembaliannya ada di kantong plastik. Terima kasih ya, Kas ya. Sama-sama, Mbak. Mbak. Sebentar lagi sholat maghrib. Terus siapa yang jadi imamnya, Mbak? Kamu tanya sendiri sama Bang Azam ya. Iya, Mbak. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa, Fes? Yang jadi imam sholat maghrib siapa, Bang? Coba telepon Ustadz Ilyas. Minta tolong untuk jadi imam sholat maghrib sekaligus isya. Setelah itu, minta tolong juga untuk mengajar kitab Kifayatul Ahyar. Baik, Bang. Mari, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, kita sholat dulu aja yuk, mumpung pas azan nih, biar kebagian jamaah. Habis itu baru kita ke tempat Mas Azam. Boleh, tapi benar ya, habis itu langsung ke Mas Azam. Iya, beres. Yuk. Waduh, Kang. Janjinya Ustadz Ilyas mau datang. Tapi belum datang juga. Gimana, Kang? Wes kita kelamaan nunggu. Waktu maghrib sempit loh. Baiknya kamu aja yang imami. Ya sudahlah kalau begitu, Kang. Pak Yusuf, komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes, Ustadz Ilyas datang. Silakan, Ustadz. Jemaah sekalian, sholatlah seolah-olah ini sholat kita yang terakhir. Dan anggap setelah sholat ini, kita akan mati dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, jemaah sekalian, setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjemaah dan sementara menunggu datangnya waktu isya, mari kita sama-sama mendengarkan pengajian kitab Kifayatul Ahyar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ustaz, tafadhol. Masih mau mengikuti pengajian ini? Tuh kan benar, ternyata itu Ustadz Ilyas. Yang jadi imam tadi adalah Ustadz Ilyas. Aku curiga, ternyata benar itu suara Ustadz Ilyas. Kalau gitu, dia duluan saja ya, Mbak Husna. Ayo kita melihat Mas Azam. Tunggu, lihat, tunggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Mas Azam, Mbak? Apa sampai pingsan? Mas Azam nggak apa-apa kan, Mbak? Cuma kelelahan kan? Ya, semoga nggak apa-apa. Ya Allah, mudah-mudahan Mas Azam nggak apa-apa ya. Mas Azam kan sudah 2 kali kecelakaan. Semoga nggak apa-apa ya Allah. Kamu kok lebih cemas daripada saya yang istrinya, Tona? Mbak Ana kan istrinya, sedangkan Husna adalah adik kandungnya. Kami satu rahim, Mbak. Kami nggak punya siapa-siapa lagi selain Mas Azam. Mbak Ana, kami ingin melihat Mas Azam, boleh kan, Mbak? Ya tentu boleh. Tapi sekarang Mas Azamnya lagi tidur. Soalnya tadi kan minum obat. Yuk. Mas Azam nggak apa-apa kan? Apa masih sakit, Mas? Tadi selesai ngaji Al-Hikam, kepala Mas tiba-tiba sakit. Tapi alhamdulillah, setelah minum obat agak baikan. Makanya tuh, Mas. Kalau dikasih tahu dokter itu kok yang nurut. Kan waktu itu dokter sudah bilang kalau Mas Azam itu harus diopname beberapa hari. Kok malah pulang, Mas? Waktu itu kan Mas Azam ngurus almarhum Arif. Iya, tapi kan setelah itu mestinya bisa masuk rumah sakit lagi. Mas Azam belum sembuh betul kok. Apalagi Mas Azam kan sudah kecelakaan 2 kali. Insya Allah, Mas enggak apa-apa kok. Kalian jangan cemas dan khawatir. Lah ya, siapa yang tidak cemas dan khawatir, Thomas? Wong dari dulu itu Mas Azam suka tidak menjaga kesehatan sendiri, malah lebih mementingkan orang lain. Mas Azam suka memforsir diri sendiri. Mas Azam terus menjaga kesehatan dengan serius. Sudahlah, Nak, tenang saja. Pusing-pusing sedikit begini, wajar kok. Nanti juga hilang. Mas Azam ini suka menganggap remeh penyakit. Selalu saja bilang cuma sakit sedikit. Kecemasanmu itu terlalu berlebihan. Lawang Mbak Yumu ini anak. Tenang-tenang saja kok. Percayalah, dia akan membantuku menjaga kesehatan. Kamu nggak usah khawatir, Nah. Insya Allah saya akan membawa Mas Azam ke rumah sakit yang sudah dirujuk oleh dokter. Malam ini menginap di sini ya. Kalau kemalaman pulang kan bahaya. Nanti tidurnya di kamar bekas kamarnya Erna. Saya pamit ya. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Ilyas. Ya? Ustaz mau pulang? Ya, kenapa? Maaf, Ustaz. Bagaimana kalau malam ini Ustaz nginep di pesantren? Nanti malam akan diadakan sholat tahajud bersama. Ustaz Azam tidak bisa menjadi imam. Beliau kan sakit. Bagaimana, Ustaz? Kami ada kamar tamu kok, Ustaz. Ustaz bisa istirahat di sana. Tolonglah, Ustaz. Siapa lagi yang jadi imamnya kalau bukan Ustaz? Gimana, Ustaz? Sebelum saya melamar Dea Husna, orang tua saya sudah terlebih dahulu melamarkan seseorang untuk saya. Tetapi saya belum mengiyakan. Dan begitu saya bertemu dengan Dea Husna, saya merasa sangat cocok sekali. Dan saya langsung melamar Dea Husna tanpa sepengetahuan orang tua saya.
Tapi ketika Dea Husna memberikan penundaan, diam-diam orang tua saya melamarkan seseorang untuk saya. Saya tidak bisa menolak. Tuhan berikanlah aku cinta untuk temaniku dalam sepi. Tangkap aku dalam terangmu, biarkanlah aku punya cinta. Tuhan berikanlah aku cinta, aku juga berhak bahagia. Berikan restu dan halaumu, Tuhan beri aku cinta. Ku bertemu sang Adam di simpang hidupku. Mungkin akan ada cerita cinta, namun ada saja cobaan hidup. Seakan aku hina. Tuhan berikanlah aku cinta untuk temaniku dalam sepi. Tangkap aku dalam terangmu, biarkanlah aku punya cinta. Tuhan berikanlah aku cinta, aku juga berhak bahagia. Ya Allah, ampuni aku. Betapa lemahnya imanku. Bahkan untuk mencegah bayang-bayangnya hadir depan mataku pun aku tak mampu, ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Aku hamba-Mu yang paling lemah. Bahkan di saat mataku tertutup, aku masih bermaksiat kepadamu. Aku masih melihat sesuatu yang bukan menjadi hakku. Tahajud, tahajud, bangun. Bangun, bangun. Kamu sudah bangun. Bukannya sudah bangun, Mbak. Tapi Husna belum tidur. Ya Allah, Nak, kamu kenapa? Mas Azam bagaimana, Mbak? Sudah baik kan? Alhamdulillah, sudah membaik. Kan tadi sudah minum obat. Ya paling pusing-pusing sedikit. Kamu tidak usah khawatir. Saya akan selalu merawat dan mendampingi Mas Azam sampai Mas Azam benar-benar sembuh. Terus terang, Nah, saya merasa kurang berbakti dengan Mas Azam. Saya merasa belum lunas membayar kedalaman cinta dan ketulusan hati Mas Azam kepada saya. Seandainya pada waktu itu Mas Azam tidak memaafkan saya, mungkin saya masih menjadi istri yang durhaka. Nauzubillah. Sejak saat itu, saya berjanji pada diri saya sendiri. Saya akan berbakti kepada Mas Azam sampai kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Mbak Ana sungguh beruntung. Maksud kamu?
Ya, karena Mbak Ana sudah punya seseorang tempat berbakti untuk mencari ridha Allah. Sedangkan Husna, orang yang Husna ingin berbakti pada dia, malah bertunangan dengan gadis lain. Sabar, Nak. Sabar. Insya Allah semuanya akan ada hikmahnya. Kalau sudah waktunya nanti, semuanya pasti akan terasa lebih ringan. Ya? Saya harus membangunkan santri-santri yang lain. Kamu nanti bisa sholat tahajud, kan? Insya Allah bisa, Mbak. Oh iya, Mas Azam kan lagi sakit, Mbak. Jadi yang jadi imam nanti siapa? Mungkin Hafiz. Habis siapa lagi? Saya duluan ya, Nak, ya. Nanti santri-santri lainnya udah bangun-bangun, ya. Kalau gitu, Husna ke masjid dulu ya, Mbak. Husna mau tilawah sambil menunggu waktu sholat. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hatimu, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu maha cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik rasa,